Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan mata pelajaran ekonomi. Silakan dibuka LKS-nya halaman 24. Pada kesempatan ini Bapak akan mencoba menjelaskan tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Ya. Pada dasarnya manusia akan dihadapkan pada berbagai masalah ekonomi dalam kehidupannya. Misalnya kekurangan pendapatan, kekurangan pangan, terbatasnya lapangan kerja. Apalagi manusia itu diciptakan, ya, sifat dasar manusia itu adalah selalu berkeluh kesah, mengeluh. Jadi setelah ada iman, baru manusia bisa berpikir dan bersyukur. Ya. Bagaimana memanage sebuah masalah. Adanya ketidakseimbangan. Ya. Adanya ketidakseimbangan yaitu antara kebutuhan manusia yang tak terbatas dengan sumber daya alam yang terbatas. Akhirnya timbullah sebuah kelangkaan. Tiga sebab utama di balik masalah ekonomi. Yang pertama adalah kebutuhan manusia yang terbatas. Manusia selalu ingin ini dan itu. Kalau memang ada Doraemon, manusia ingin memilikinya untuk memuaskan segala keinginannya yang tak terbatas. Ingin ini dan ingin itu. Banyak sekali. Sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia terbatas. Ya, sumber daya alamnya terbatas. Ya. Yang ada di sekitar kita, baik itu berupa air, gas alam, gas bumi, semuanya terbatas. Ya. Air apabila diambil secara terus-menerus juga akan mengalami surut atau habis. Begitupun dengan sumber daya alam yang lain seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, dan sebagainya. Dan itulah perlunya kita untuk berpikir cerdas, berpikir bagaimana untuk memilih atau menggunakan sumber daya alam dengan bijak. Yang ketiga, sumber daya memiliki kegunaan alternatif. Ya, contoh, tanah memiliki banyak pilihan kegunaan. Dapat dipakai untuk lahan pertanian, perkebunan, perumahan, dan sebagainya. Dalam hal ini manusia dihadapkan pada masalah pilihan. Sekali lagi, masalah pilihan di sini manusia harus belajar dan harus menentukan pilihan yang terbaik, ya, agar kehidupan ini bisa berlangsung. Dalam masalah pokok ekonomi ini akan ada dua penjelasan. Yang pertama adalah masalah pokok ekonomi menurut klasik, dan yang kedua adalah masalah pokok ekonomi modern. Yang pertama adalah masalah pokok ekonomi menurut ekonomi klasik. Ya. Jadi masalahnya apa? Ya. Masalah produksi, masalah produksi, apa saja yang diproduksi, kemudian masalah distribusi, dan masalah konsumsi.
Sekali lagi, apa yang akan diproduksi dan distribusikan, kemudian dikonsumsi. Itu masalah ekonomi klasik. Produksi, distribusi, konsumsi. Sedangkan menurut ekonomi modern, masalah pokok ekonomi adalah bagaimana atau apa yang akan diproduksi, what, how, bagaimana cara memproduksinya, dan for whom, untuk siapa diproduksi. Di zaman sekarang, orang-orang sudah mulai kreatif. Kira-kira apa ya yang dibutuhkan ataupun yang disukai oleh generasi milenial? Makanan serba instan, ya. Pakaian dipesan serba instan, ya. Bagaimana cara memproduksinya? Bagaimana pemesanannya? Apakah menggunakan delivery order, menggunakan paket, menggunakan Gojek, atau menggunakan GoFood, dan lain-lain. Untuk siapa pangsa pasarnya? Ya, untuk kalangan pelajar, ibu-ibu, apakah untuk para karyawan? Jadi sekali lagi, untuk ekonomi modern ada 3. Apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa? What, how, and for whom. Bagaimana agar terjadi ataupun tercipta sebuah sistem ekonomi yang baik, ya, yaitu adanya sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan sekumpulan unsur atau komponen ekonomi yang saling berhubungan dan saling tergantung satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai suatu tujuan ekonomi. Nah, di sini fungsi sistem ekonomi, ya. Memberikan dorongan untuk melakukan produksi, menyediakan cara atau metode untuk mengorganisasi kegiatan perekonomian, dan menciptakan mekanisme tertentu agar pembagian hasil produksi antar masyarakat itu dapat terlaksana dengan baik. Jadi dibutuhkan sebuah sistem ekonomi. Selanjutnya, baik, selanjutnya Bapak akan menjelaskan macam-macam sistem ekonomi, ya. Sistem ekonomi itu akan dijelaskan. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi kapitalis atau liberal atau sistem pasar. Kemudian sistem ekonomi komando atau terpusat atau terpimpin. Kemudian sistem ekonomi campuran dan sistem ekonomi Pancasila, ya. Baik, break dulu karena waktunya habis, ya. Bapak akan menyambung dengan slide yang lain. Terima kasih. Nanti berlanjut. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah sistem ekonomi tradisional. Apa itu sistem ekonomi tradisional? Ya, sistem ekonomi secara tradisi lah, ya, secara bersifat kedaerahan. Sifatnya sangat sederhana, modal-modalnya kecil, pertukarannya menggunakan barter.
Pembagian job desk atau pembagian job description, pembagian kerja yang nggak ada, belum ada. Dan di sini tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Kalau kalian pengen ilustrasi dalam sistem ekonomi ini ya, kalau kalian lihat di film-film kerajaan, ya terlihat ya ekonomi pasar yang ekonomi sistem tradisional yang terlihat di pasar-pasar yang sangat sederhana. Mereka barter dengan sumber daya yang ada, ya. Misalkan yang punya kunyit pengen bertukar dengan yang punya ikan kecil atau ikan teri misalkan, ya mereka bertukar. Yang punya beras bertukar dengan yang punya kambing, ya mereka melakukan pertukaran atau barter. Walaupun memang pada zaman sekarang di sistem online ya, itu ada juga barter. Woi guys, aku mau barter nih. Aku punya motor ya, statusnya kayak gini, pengen dibarter dong, bosen nih. Ada juga begitu ya. Sekarang digunakan, tapi ya udah jarang sekali ya, nggak digunakan dalam sebuah sistem ekonomi dalam suatu negara, enggak. Itu hanya dalam jual beli online aja seperti itu. Kita lanjutkan ya. Sistem ekonomi kapitalis, pasar, atau liberalis. Di sini individu ya diakui haknya, silakan sebebas-bebasnya kalian berinovasi, berkreasi untuk menciptakan sebuah alat-alat produksi ataupun ya barang-barang yang bisa mendongkrak perekonomian. Ya, ada persaingan bebas di sini. Sumber produksi dimiliki masyarakat ya diakui, silakan milik kalian ya. Masyarakat, pemerintah tidak terlalu ikut campur atau tidak terlalu intervensi, sedikit intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi, dan kegiatan ekonomi ditujukan untuk mendapatkan keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya. Adapun negara yang menggunakan sistem ini adalah dulunya yaitu adalah Amerika Serikat ya, kemudian Meksiko, kemudian Korea Selatan, Inggris, dan Jepang menggunakan sistem ekonomi pasar. Terus apa Pak kebaikan dan keburukan dari sistem ekonomi pasar ini? Kebaikannya individu menjadi kreatif, ya. Individu berpikir keras. Bagaimana mereka bisa menentukan nasib perekonominya sendiri, ya. Yang kreatif akan menjadi kaya, tajir, sultan, ya. Yang gak kreatif ya akan jadi tergerus, ya, atau jadi gembel lah gitu ya. Kemudian setiap individu bebas memiliki alat produksi. Ya, silakan diciptakan alat-alat produksi yang canggih di rumahnya masing-masing atau di wilayahnya masing-masing untuk menciptakan sebuah produksi, menciptakan sebuah barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang dan mencapai keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya. Di situ timbul persaingan atau kompetisi. Gitu kebaikannya bagus. Begitupun kalian di kelas kan. Kalau berkompetisi, ayo kita berkompetisi yang baik. Kita akan berkompetisi menjadi juara kelas. Akhirnya masing-masing pada belajar kan, pada berinovasi, ya, pada caper sama gurunya untuk dinilai tentunya ya, dan lain-lain. Terjadi kompetisi yang baik. Keburukannya timbul monopoli, ya. Jadi masyarakat yang serakah atau individu yang serakah dia mencoba untuk memonopoli, ya. Kemudian timbul kesenjangan, yang kaya dan miskin terlihat sekali. Yang mereka cuek karena mementingkan nasibnya sendiri. Terjadi krisis apalagi karena ada monopoli ya. Ada spekulasi, ada eksploitasi, ada eksplorasi besar-besaran kepada bumi ini, kepada sumber daya alam. Dan ini berbahaya ya. Gitu. Itu keburukannya. Kalau secara besar-besaran. Lanjut. Ini mohon
mohon maaf, backsoundnya berisik banget ya, banyak motor-motor lemah syahwat nih, suaranya gede, tenaganya keok ya, sama Gojek aja lewat, berisik banget ya, gak jelas gitu. Kita lanjutkan. Sistem ekonomi komando atau terpusat atau terpimpin. Nah, di sini hak individu tidak diakui. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi diakui sama pasar bebas, kalau terpimpin nggak diakui. Kamu jangan terlalu banyak cincong lah ya. Karena gue yang ngekuasain, kata negara, kata pemimpin sebuah negara. Contohnya misalkan Korea Utara ada Kim Jong Un ya. Kalau kalian searching Kim Jong Un, tahulah ya, orangnya gagah, gemuk, sekali tunjuk nyawa orang bisa diputus itu ya. Jadi kegiatan ekonomi sebenarnya tanggung jawab pemerintah. Kamu jangan banyak cincong lah pokoknya. Pemerintah yang ngatur ya. Kamu kerja aja. Nanti gue yang ngatur. Masalah pemerataan gue ratain semuanya gitu biasanya. Yang bersifat terpimpin atau komando. Kebaikannya, pemerintah mengatur distribusi. Semuanya diatur sama pemerintah, aman lah ya. Mudah dalam pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan. Semuanya diolah, dikendalikan, semuanya oleh pemerintah. Masyarakat tinggal enak saja lah. Cuman karena keburukannya hak milik individu tidak diakui atau hak kreasi masyarakat, akhirnya tidak kreatif. Semuanya berpangku tangan sama pemerintah. Udahlah, nggak usah berpikir-pikir capek-capek. Toh nanti juga akan dapat bantuan dari pemerintah. Mending diem aja, meneng baik di rumah gitu ya. Nah, selanjutnya adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini sebenarnya adalah mix atau campuran dari sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando ya. Kegiatan ekonomi dilakukan pemerintah dan swasta. Transaksi ekonomi terjadi melalui mekanisme pasar, tapi masih ada campur tangan pemerintah. Kemudian ada persaingan, tapi masih ada kontrol pemerintah. Ya seperti hanyalah di negara-negara berkembang atau negara-negara Indonesia ini, walaupun menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Pasal 33 setelah amandemen ya, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, ini yang dilaksanakan oleh sistem ekonomi di negara kita, sistem ekonomi Pancasila ini, yang mirip dengan campuran sebenarnya. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia berdasarkan demokrasi ekonomi pasal 33 tadi ya gitu. Jadi tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Gitu ya. Karakteristik perekonomian Indonesia. Negara memiliki peranan yang penting tapi tidak dominan. Di Indonesia, pemerintah ya mengatur juga sih perekonomian di masyarakat, tapi tidak terlalu dominan. Silakan yang mau berkreasi, berinovasi, menciptakan produksi-produksi ataupun alat-alat produksi yang inovatif, silakan. Dan akan memperoleh keuntungan pribadi yang banyak. Yang mempunyai ide, ada Gojek ya dari Indonesia itu ya. Kemudian ada Grab, misalnya dari Malaysia, menciptakan traktor yang bisa jalan sendiri, kemudian dipatenkan, ya silakan tersendiri. Pemerintah mengatur tapi tidak dominan. Masyarakat memiliki peranan penting dalam kegiatan produksi. Ya, masyarakat, apalagi ini disebut dengan ekonomi kerakyatan ya. Intinya dari perekonomian Indonesia itu kan ekonomi kerakyatan. Jadi semua sumber daya diserahkan kepada rakyat untuk dikelola, dikembangkan oleh rakyat sesuai dengan kemampuan pengelolaannya secara swadaya atau mandiri, silakan dikelola ya. Yang di daerah laut silakan,
bagaimana cara menangkap ikan yang baik dengan alat-alat yang baik yang tidak merusak ekosistem laut agar bisa dinikmati oleh anak-anak kita di masa depan. Yang berada di perkebunan ataupun di wilayah perkebunan ataupun pertanian, silakan dikelola pertanian yang baik, irigasinya, ya pemerintah membantu irigasinya, jalannya, ya proses pendistribusiannya, ada jalan tol, dibangun jalan tol. Jadi kalau yang bertanya buat apa dibuat jalan tol ataupun dibangun jalan tol, emang kita makan jalan tol? Ya nggak seperti itu pemikirannya. Antara satu daerah dengan daerah yang lain agar distribusi pangannya berjalan, ya harus ada jalan, ya harus ada pembangunan, harus ada penghubung, yaitu jalan tol gitu ya. Nah, jadi pada saat ini bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai negara demi kesejahteraan rakyat. Jadi sekali lagi pemerintah tidak terlalu intervensi terhadap perekonomian, tapi mengatur dan mengawasi juga untuk kesejahteraan masyarakat gitu ya. Demikian yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Kemudian kalian silakan dibuka LKS-nya. Setelah dibaca ya, kalau memang ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar. Silakan buka halaman 30, halaman 31 dan sampai halaman 33 dikerjakan. Kalau sudah dipoto, kemudian diupload ke link upload ya. Ingat, bukan dikirim ke HP Bapak ataupun ke WA Bapak, nanti penuh HP Bapak. Nanti ada link uploadnya, kalian uploadkan aja hasilnya. Silakan dipelajari, nanti akan ada kuis lagi, bukan kuis sebenarnya. Kita akan mengadakan penilaian tengah semester ya di halaman 36. Kalian pelajari soal-soalnya ya. Nanti akan ada soal penilaian tengah semester. Nah, sekali lagi tugas kalian adalah mengerjakan di halaman 30 sampai 31, nomor 1 sampai nomor 25, dipoto dan di-upload, nanti dikasih link uploadnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar di rumah.